Nah, di sini ada sistem ekonomi tradisional. Kalian tahu tidak ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional? Langsung saja mari kita bahas. Yang pertama, sederhana dan masih berbasis adat. Jadi maksudnya sederhana dan berbasis adat di sini adalah sistemnya ini masih berbasis adat dan turun-temurun. Jadi masih mengikuti adat istiadat yang dulu-dulu dan turun-temurun. Lalu yang kedua, berorientasi pada kebutuhan. Produksi barang dan jasa hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan untuk dijual dalam skala besar. Nah, maksudnya di sini adalah alat produksi yang berorientasi pada kebutuhan itu diproduksinya hanya sedikit, jadi hanya untuk kegiatan, untuk kebutuhan sehari-hari, dan tidak diproduksi banyak, dan tidak untuk diekspor atau impor juga. Jadi produksinya hanya sedikit untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu yang ketiga, ada alat produksi sederhana, ciri-cirinya yaitu menggunakan alat-alat yang masih tradisional dan sederhana. Lalu tenaga kerja keluarga. Jadi anggota keluarga masih menjadi tenaga kerja utama dalam proses produksi. Contohnya, misalnya ada seorang ayah yang memiliki perusahaan, atau bisnis lah istilahnya. Nah, nanti anak-anaknya yang akan meneruskan bisnis dari si ayah ini. Jadi masih turun-temurun juga, dan yang melanjutkannya masih keluarga-keluarga juga. Lalu ada barter, sistem tukar-menukar barang masih umum digunakan. Lalu sangat bergantung pada alam. Kegiatan ekonomi sangat bergantung pada alam, kondisi alam, dan bumi, dan hasil bumi. Jadi seperti contohnya saat menanam padi. Nah, saat menanam padi, untuk memproduksi padi itu sendiri kan memerlukan menentukan dari cuaca dan kondisi alam dan lain-lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada produktivitas yang rendah. Karena keterbatasan teknologi dan skala produksi yang kecil, produktivitas cenderung rendah. Contohnya kegiatan ekonomi tradisional ada pertanian seperti yang saya sebutkan tadi, lalu ada perikanan, dan kerajinan tangan yang masih menggunakan cara-cara tradisional. Misalnya membatik atau merajut, mungkin bisa membuat mangkuk atau kerajinan-kerajinan lain dari tanah liat. Seperti itu. Lalu kalian pasti penasaran negara-negara apa saja yang masih menggunakan sistem tradisional seperti ini, sistem ekonomi tradisional. Yang saya ketahui yang pertama, ada negara-negara di Afrika. Banyak suku-suku di Afrika yang masih bergantung pada pertanian subsistem, perburuan, dan pengumpulan makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu, negara-negara di Asia Tenggara. Beberapa negara di pedalaman Indonesia, mungkin di Filipina dan Myanmar masih mempertahankan cara hidup tradisional dengan bertani, berladang, dan membuat kerajinan tangan. Di Indonesia sebenarnya sekarang sudah, yang saya lihat, sudah kurang menggunakan sistem ekonomi tradisional ini karena negara kita sudah berkembang, namun di pelosok-pelosok sana mungkin masih ada yang menggunakan sistem seperti itu. Lalu negara-negara di Asia, negara-negara di Amerika Latin, beberapa komunitas adat di Amazon dan Andes masih menjalankan sistem ekonomi yang berpusat pada alam dan memenuhi kebutuhan komunitas. Negara-negara di Oseania, masyarakat adat di Papua Nugini, dan beberapa pulau di Pasifik masih mempertahankan dengan cara hidup tradisional dengan berburu, menangkap ikan, berkebun. Tapi di daerah saya sendiri, di Kuningan, yang termasuk desa, banyak juga yang melakukan hal seperti ini. Jadi sistem ekonominya masih termasuk pada sistem ekonomi tradisional. Namun, sistem ekonomi tradisional tidak pernah ditetapkan di Indonesia. Sistem ekonomi ini lebih merupakan sebuah kondisi sosial ekonomi yang masih berkembang secara alami di masyarakat yang masih bergantung pada alam dan juga tradisi ya guys. Tidak ada tanggal pasti kapan sistem ini mulai ada, karena ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Indonesia sejak dari zaman dulu kala.
Jadi terbentuk sendiri dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada sistem ekonomi komando yang juga dikenal sebagai ekonomi terencana. Sistem ini mengharuskan pemerintah pusat suatu negara memiliki dan mengendalikan alat-alat produksi. Contohnya seperti pabrik. Dalam sistem ini, pemerintah merupakan unit pembuat keputusan tunggal. Pemerintah menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan faktor-faktor produksi, kebutuhan masyarakat, dan keinginan masyarakat yang harus dipenuhi. Ciri-ciri sistem ekonomi komando. Yang pertama, semua alat produksi dikuasai oleh negara, dan penguasaan atas aset ekonomi seperti sumber daya alam merupakan kepemilikan bersama. 2. Peranan pasar sebagai alat alokasi sumber daya ekonomi digantikan dengan cara pengesahan kebijakan atau rationing. Yang ketiga, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara terpusat. Yang keempat, peranan perencanaan ekonomi oleh negara menjadi sangat penting. Yang kelima, inisiatif dan hak milik perorangan atau swasta itu dibatasi. Contoh-contoh negara yang mengikut sistem ekonomi komando ini ada Inggris dan Prancis. Dengan paham sosialisme, muncullah sebuah kewenangan peraturan kegiatan ekonomi yang terpusat, sehingga meminimalisir bentuk-bentuk ketimpangan pemanfaatan sumber daya ekonomi. Selanjutnya ada sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sistem ekonomi liberal adalah sistem yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Ciri-cirinya, pertama ada harga akan dibentuk bebas di pasar. Yang kedua, adanya kebebasan untuk berusaha dan bersaing. Yang ketiga, campur tangan pemerintah akan terbatas dalam sistem ekonomi ini. Nah, yang keempat, kita bebas memiliki alat produksi sendiri. Dan yang terakhir, segala kegiatan ekonominya didasarkan oleh keuntungan atau laba. Contoh kegiatan ekonomi liberal adalah perdagangan bebas, privatisasi, desentralisasi ekonomi, kebijakan pajak ringan, dan pencabutan regulasi. Contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi liberal adalah Jerman, Prancis, Islandia, Finlandia, dan Italia. Oke, kita bakalan masuk ke dalam sistem ekonomi campuran. Jadi sistem ekonomi campuran ini adalah sistem ekonomi yang menggabungkan aspek-aspek kapitalisme dan sosialisme. Nah, dalam sistem ini, pemerintah dan pihak swasta dan masyarakat bekerja sama untuk mengatasi masalah perekonomian. Lalu, bagaimana sih ciri-ciri sistem ekonomi campuran ini? Yaitu pertama, tantangan ekonomi merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan terpusat. Yang kedua, barang, modal, dan sumber daya vital dikuasai pemerintah. Yang ketiga, adanya peran perimbang antara pemerintah dan swasta dalam perekonomian. Yang keempat, campur tangan pemerintah dilakukan dengan kebijakan ekonomi sehingga terjadi persaingan yang sehat. Lalu, ada contoh dari sistem ekonomi campuran ini. Contohnya yaitu ada pajak, yang kedua ada subsidi, dan yang ketiga ini ada BPJS Kesehatan. Nah, contoh negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran ini yaitu ada Prancis, Jerman, Amerika Serikat, dan Swedia. Gitu penjelasan dari sistem ekonomi campuran. Kemudian ada sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ini memiliki tujuan untuk mewujudkan ekonomi kedaulatan rakyat. Konsep kebersamaan dan gotong royong dijadikan landasan dalam penerapan ekonomi kerakyatan. Masyarakat mempunyai peran aktif dalam penerapan ekonomi ini. Ciri-ciri ekonomi kerakyatan. Yang pertama, terbuka. Setiap masyarakat punya hak dan akses yang sama terhadap sumber daya yang tersedia. Yang kedua,
berkelanjutan tanpa mengorbankan masa depan masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, kegiatan ekonomi dilakukan secara mandiri dan fokus memenuhi kebutuhan diri dan sesama. Yang keempat, mekanisme pasar berkeadilan dengan persaingan sehat. Yang kelima, memprioritaskan kualitas hidup, kepentingan sosial, nilai-nilai keadilan, dan pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, pembangunan dilakukan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Yang ketujuh, masyarakat punya kesempatan yang sama untuk bekerja, membuka usaha demi kesejahteraannya. Yang kedelapan, hak konsumen dilindungi dengan perlakuan yang adil. Contoh negara yang menganut sistem ekonomi kerakyatan ini ada Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Hatta. Nah, selanjutnya ada sistem ekonomi di Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia seharusnya tahu bagaimana sih sistem ekonomi di negara kita sendiri. Jadi langsung aja kita ke pembahasannya. Yang pertama, contohnya, yaitu ada BUMN. BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara, seperti Pertamina, PLN, dan berbagai koperasi lainnya yang kalian ketahui. Ciri-cirinya berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Lalu yang kedua, pemerintah memegang peran penting dalam mengatur perekonomian negara. Yang ketiga, menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Lalu yang keempat, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir atau yang kelima, mengutamakan keadilan sosial seperti yang ada di Pancasila. Nah, kalau ciri-cirinya, ciri-ciri umum ekonomi di Indonesia yang pertama, ada campuran, lalu kedua ada dinamis, yang ketiga ada potensial, lalu ada tantangan. Nah, dari campuran sendiri, yaitu menggabungkan unsur ekonomi pasar dan pusat. Lalu, potensial memiliki sumber daya alam yang melimpah dan pasar domestik yang sangat besar, yang cukup besar. Tantangannya, perbedaan pendapat, infrastruktur yang belum merata, dan persaingan global. Nah, contoh dari penerapannya ini, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, ada koperasi, UMKM, seperti usaha mikro kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian. Kalian tahu sendiri kan, sekarang tuh lagi viral TikTok Shop, atau orang-orang jualan, pedagang-pedagang kaki lima, itu adalah contoh dari UMKM. Lalu BUMN, perusahaan milik negara yang berperan strategis dalam berbagai sektor. Nah, segitu saja dari sistem perekonomian di Indonesia. Terima kasih. Sekian dari kami, terima kasih.